Bukan untuk menakuti, tapi supaya siap dan tetap pegang setir hidup. Santai, ini adalah fase upgrade versi dewasa. Untuk yang dianugerahi umur panjang, menua itu pasti. Saya ingin berbagi pengetahuan tentang pria berusia 50 tahunan. Bukan untuk menggurui, namun sebagai usaha untuk meng-upgrade diri, dengan saling melengkapi. Langsung saja kepada substansi utamanya ya. Berdasarkan berbagai penelitian ilmiah, pria berusia sekitar 50 tahun sering mengalami perubahan psikologis yang terkait dengan fase midlife atau andropause, penurunan bertahap hormon testosteron. Hal ini dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, dan gaya hidup. Berikut adalah hal-hal psikologis yang paling sering dilaporkan, didukung oleh studi dari sumber kredibel seperti NHS, Harvard Grand Study, dan jurnal ilmiah. Depresi dan kecemasan. Banyak pria mengalami gejala depresi seperti perasaan sedih, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, dan kecemasan terkait pencapaian hidup atau penuaan. Studi menunjukkan ini sering terkait dengan reinterpretasi perspektif waktu hidup dan rasa takut akan kematian. Selain itu, andropause dapat memperburuk gejala ini melalui ketidakseimbangan hormon, meskipun bukan penyebab utama. Iritabilitas dan perubahan suasana hati, mood swings, pria sering merasa mudah marah, gelisah, atau kurang antusias. Ini bisa muncul sebagai bagian dari midlife crisis, di mana ada perasaan kehilangan masa muda atau keinginan untuk mengubah arah hidup secara impulsif. Penelitian juga menghubungkannya dengan insomnia atau stres psikologis ringan yang terkait andropause. Penurunan libido dan masalah seksual, kehilangan gairah seksual sering disertai rasa tidak percaya diri atau depresi. Meskipun terkait penurunan testosteron, sekitar 1% per tahun mulai usia 30-40, gejala ini lebih sering dipicu oleh faktor psikososial seperti masalah hubungan atau low self-esteem. Kelelahan mental dan kurang energi, gejala seperti fatigue, kurang motivasi, atau perasaan hampa sering dilaporkan. Harvard Grand Study menemukan bahwa kepuasan relasi di usia 50 memprediksi kesehatan mental yang lebih baik di usia lanjut, sementara kesepian setara bahayanya dengan merokok. Ini bisa diperburuk oleh faktor gaya hidup seperti kurang olahraga atau stres kerja. Masalah konsentrasi dan memori, penurunan kemampuan fokus atau ingatan jangka pendek sering terjadi, terkait deteriorasi mental akibat penuaan. Studi menunjukkan dukungan sosial yang kuat dapat melindungi dari hal ini, sementara kesepian mempercepatnya. Ini juga bagian dari midlife crisis, di mana ada reevaluasi identitas diri. Kesulitan membicarakan kesehatan mental, banyak pria di atas 50 jarang memikirkan atau membahas kesejahteraan mental mereka, sering karena norma sosial atau stigma, yang memperburuk gejala. Rasa kesepian atau hilang makna hidup, midlife crisis sering melibatkan perasaan helpless, meaningless, atau lonely, terutama jika ada perubahan seperti pensiun atau anak meninggalkan rumah. Penelitian menekankan pentingnya hubungan sosial untuk mengatasi ini. Secara keseluruhan, gejala ini tidak selalu parah dan bisa dikelola melalui gaya hidup sehat, terapi, atau dukungan sosial. Harvard Grand Study menekankan bahwa hubungan berkualitas adalah kunci utama untuk kesehatan mental jangka panjang. Jika gejala mengganggu, konsultasi medis disarankan untuk memeriksa kondisi seperti hipogonadisme. Hipogonadisme adalah kondisi medis di mana testis pada pria atau ovarium pada wanita menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada hormon seks seperti testosteron atau estrogen, dan atau sel reproduksi, sperma, sel telur, yang bisa terjadi sejak lahir atau berkembang kemudian akibat masalah pada kelenjar gonad primer atau otak hipotalamus pituitari sentral memengaruhi perkembangan seksual, kesuburan, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Semoga bermanfaat ya guys.